agama menjadi provokator. Itulah Pak Kemendak nih. Di hari raya ada surat edaran. Iya, ada pula kayak provokator. Idul Fitri kayak kira menjelang Idul Adha lagi ada lagi kata dia kan. Nah, memang tidak berpihak kepada umat Islam. Provokator itu, ya. Kita menjalankan tugas ini, menjalankan tugas. Nah, Bapak Ibu, ketika pelaksanaan sholat Idul Adha ini wajib melaksanakan protokol kesehatan, ya. Kemudian menghadirkan massa itu hanya 50% dari kapasitas masjid, ya, tidak boleh lebih dari itu. Makanya berkewajiban bagi pengurus masjid untuk melihat jamaahnya, jangan menerima jamaah dari luar, ya. Jadi kalau ada yang sakit, yang batuk-batuk, yang pilek dan sebagainya, tidak usah disuruh sholat Idul Adha, sholat di rumah baik. Kalau ini sholat sunnah. Kemudian yang kedua, masalah tentang pelaksanaan kurban dalam surat edaran itu, ya. Dalam surat edaran tersebut diminta untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yaitu pada 3 hari-hari yang disebut dengan hari tasyrik, ya, 11, 12, dan 13 Hijri, ya, yaitu Zulhijjah di hari tasyrik. Jadi kalau misalnya masjid atau panitia punya hewan kurban pemotongan misalnya 10 sapi misalnya Pak, ya, 10 sapi, sekian puluh kambing. Nah, ini bisa kita bagi menjadi 3 hari. Nah, sehari cukup 3 ekor, ya, sehari 3 ekor atau 4 ekor yang kita potong. Nah, besok potong lagi, sehingga hari-hari tasyrik itu berjalan. Tidak mesti harus dipotong kalau umum banyak. Panitia memotong kalau 10 ekor banyak pasti panitianya kan. Nah, jadi kita batasin panitianya, ya, harinya kita manfaatkan, yaitu hari-hari tasyrik itu harus disosialisasikan Bapak Ibu ke masyarakat, ya. Nah, kemudian yang kedua, panitia tidak membagikan kupon. Tidak usah lagi bagi kupon, ambil jam sekian, oh, bro, banyak toko berkerumunan, ya. Apalagi ya banyak macam-macam kan, berpot yang tidak pakai kupon pun lagi datang kan. Nah, jadi panitia yang door to, itulah tugasnya panitia, Pak Herudin, ya. Nah, sebagai amilnya itu, nah, door to door dia menyampaikan itu, ya, pada yang berhak menerima dan sebagainya. Dan dilaksanakan 3 hari, yaitu hari-hari Nah, kemudian Bapak Ibu, masalah tentang pelaksanaan tugas, ya, di kantor urusan agama. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu, laporan kinerjanya tetap harus dibuat. Saya ingatkan, tetap harus dibuat laporan kinerja. Apa pegawai Bapak Ibu hari ini harus dibuat, ya. Minimal Bapak Ibu punya catatan di laptop itu, di tempatnya masing-masing. Nah, kalau memang bisa melalui aplikasi CEK, ya, alhamdulillah. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi terupload semua tugas-tugas kita. Penyuluh misalnya kan, dari jam sekian-sekian ke kantor, jam sekian-sekian kita mengadakan pengajian pembinaan majelis taklim, ya. Di kantor apa pegawainya? Membuat laporan. Di luar pegawai. Kan begitu penyuluh. Penghulu juga begitu. Ketika di kantor memeriksa pencatatan nikah. Di luar kantor melakukan pencatatan nikahnya, ya. Nah, jadi sebetulnya tugas dan fungsi atau tupoksi kita sudah jelas, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak meraba-raba lagi, oh saya penghulu tuh gini tugasnya. Kita tidak meraba-raba lagi, ya. Nah, dalam memberikan pelayanan seperti misalnya PTSP-nya dimanfaatkan, Pak, ya. Jadi jangan Bapak-bapak, Ibu-ibu kita semuanya menerima, ya, melayani masyarakat secara langsung. Tidak, ada petugasnya, PTSP-nya dimanfaatkan. Nah, begitu juga Bapak Ibu, para penghulu juga, ya, jangan menerima uang setoran nikah, ya, kecuali petugas yang ditunjuk oleh kepala KUA. Ini tidak, kadang-kadang penghulu menerima kalau. Nah, ada sistem piket pula. Nah, piket hari apa? Aku piket hari Senin. Dihubung ada ngomongin pula. Ada RT misalnya, Pak, aku piket hari Senin. Ya tak? Jadi kalau aku piket Bapak kesini, ujung-ujung main tuh, Nah, jangan seperti itu. Pak Irim bisa minta, ya. Jadi ini kita sama-sama, ya, sama-sama. Cukup tunjuk satu orang saja, satu pintu. Kalau masalah yang lain-lainnya itu, ya,
atur baik, bagus. Maksud saya begitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita lakukan satu pintu. Jadi meriksa. Ya syukur-syukur bagi calon pengantin yang melaksanakan pencatatan nikah di luar itu dia langsung menyetorkan dananya itu ke bank. Dia sudah ada penyetoran, nah dilapor ke itu, alhamdulillah. Dan sampaikan kepada calon pengantin itu berapa biaya? Biaya 600.000. Nah, jelas-jelas itu. Ya, dilaksanakan di luar kantor. Kalau sudah di luar pagar itu di luar kantor. Kalau ya benar. Di luar pagar itu di luar kantor. Kalau masih di dalam berarti 0 rupiah. Sampaikan, ya. Sampaikan apa adanya supaya jangan membuat fitnah. Karena sekarang ini ya Bapak Ibu, orang sudah melapor itu bukan hanya melapor secara tertulis. WA sudah baca melapor, SMS sudah baca melapor, ya. Ada lagi istilah yang sudah terbuka ya dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Jadi bagus. Jadi supaya jangan terlalu banyak tangan, itu satu pintu. Jangan pula bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada yang dipercaya oleh kepala KUA misalnya, kok saya nggak dipercaya oleh kepala KUA. Nah, lah mulai cari-cari, jangan, nggak boleh. Ya, karena itu bukan, kalau kita dia sudah malu Pak, ya. Gaji kita alhamdulillah, ya, ditambah dengan tuki, ditambah dengan tunjangan, ditambah lagi gaji berapa? Gaji 13, ditambah lagi gaji duit makan. Ya. Duit makan itu sebetulnya untuk makan di kantor, bukan makan di rumah. Iya, itulah berapa duit makan kita? 35.000, bayangkan makan itu. Iya. Kalau nasi palapa itu 2 bungkus gitu. 2 bungkus nasi ayam pula. Ya, dah habis. Jadi kita bersyukur alhamdulillah ya. Banyak perhatian pemerintah kepada kita. Nah, jadi kinerja kita harus dilaporkan, laporan harian, ya. Dari laporan harian itu ya, nanti akan ada laporan bulanan dan laporan tahunan, ya. Kemudian pelaporan pencatatan pelaporan keuangan BOP, ya. Nah, untuk BOP sekarang ini adalah berubah lagi sistemnya, Pak. Kalau kemarin masih ini ya, langsung ya. Sekarang langsung dibalikan lagi ke tahun lalu, ke UP dulu. UP baru kembali ke KUA. Kalau kemarin dari KPPN langsung ke kantor urusan agama. Ya, ternyata ya ada surat edaran dari Dirjen Bimas Islam ya, ditampung dulu di UP. Makanya perubahan ini yang bulan ini masih ada prosesnya itu. Ya. Nah, itu harus dilaporkan. Apa gunanya BOP itu? Nah, seperti ini dicek ya. Dicek, kantornya dicek, jangan dari sejak berdiri sampai sekarang nggak dicek-cek. Iya. Aduh, kantor urusan agama, kejadian nikahnya banyak, ya. Tapi kantornya, Pak, saya Pak pernah tugas di Ilet Timur 1. Pernah Pak tugas di Ilet Timur 1. Yang paling banyak kejadian nikah itu di Ilet Timur 1 di Palembang. Beneran? Paling banyak. Lah hebatnya kalau 10 sebulan. Atau kalau di sini berapa sebulannya? Belum tahu. Nah, ini berapa bulan? Di atas 100. Oh. Saya Ilet Timur 1 itu lah banyak yang 10 itu. Tapi alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah syukur. Pajak buat musola. Pajak buat ruang penyuluh. Duit apa itu? Duit BOP itu lah itu. Duit kantor, habis kantor. Ya, tidak pula belum ada juga dibawa, tapi tidak perlu pajak. Ya. Cukupnya baik, cukupnya dialah ya, untuk kantor lah ya kan? Nah, jadi manfaatkan. Alhamdulillah syukur. Berarti bisa. Asal ada kemauan. Apalagi banyak kejadian nikah, Pak. Masa kejadian nikah kantor urusan agamanya tidak diurus? Ruangan kepalanya tidak ada lemak, tidak nyaman. Kipas tadi tahun 20 tahun masih itulah. Saya pernah Pak tugas di daerah. Saya kan mantan kepala KUA, kalau setahun jadi kepala KUA Pak. Ya, di daerah. Waktu saya masih menjadi KUA berprestasi teladan. Saya kan lupa kantor blok. Jadi aku pernah ke sana waktu masih di kepala KUA, ke sana. Waktu ke sana nama aku itu masih ada.
Bayar berapa? Tidak berubah. Aku keluar 2012 dari puji ngoi, namo aku masih ada. Ayo iya pun, mailak benar, otak. Berarti mana lah? Nah, tahu lah ngomong kenyo, ya? Apa dia gawe? Dia gawe. Kalau suku-suku nak merubah statistiknya, namo kita masih terpampang di sana. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi artinya, ya, untuk merubah keadaan situasi kantor itu, ada siapa yang merubahnya? Ada diri kita galau-galau. Ya. Jadi tidak perlu nak nunggu kepala kauanian. Oh, tidak pantas. Coba kreatif dikit lah. Jangan perlu nak dipetok baru bergerak. Disuruh baru gerak. Jangan. Tidak. Inisiatif lah. Oh, ini tidak bagus, pantas dipantesi. Tidak bagus, dibagusi. Karena kantor ini kenyamanannya ada di kita, Bapak Ibu. Ya. Bisa bila perlu ruang kepala kau aja kan AC sudah kan. Nah, kita tambah ruang stafnya juga AC supaya nyaman. Supaya nyaman betah kan kita kan. Ya ibu-ibu juga begitu. Makanya kira-kira kalau tidak rapi ruangan kita lemah dah. Atau kamar kita bisa kita tidoi malam ini, tidak. Pas kita balik tidak berubah. Berantakan itu lah kasur di rumah itu, spraynya lah berantakan, bantalnya di bawah kasur, sebagainya. Pas balik nak masuk kamar, kira-kira mana? Tidak semakan hati kita kan? Sesek, nak marah, nak itu ya lah. Nah itu juga kantor. Kalau kantor ini Bapak Ibu, kita nih hidupnya 24 jam ini banyak di kantor daripada di luar kantor, benar tak? Kantor berapa jam? 7 jam setengah. 7 jam setengah. Anggaplah main 7:30, 8 sampai jam 4. Tidak. Di rumah Bapak Ibu tidak terlalu banyak itu aktivitas. Paling kita balik jam 5 kita ke rumah. Nyampe ke rumah. Ya, paling aktivitasnya mampir, bersih-bersih sedikit, mandi jam 5, maghrib, isya, jam 9, anggaplah kita sampai Andin. Ya, sampai Andin ya. Sampai Andin baru tidur, dia 10 Sampai apa kata cinta lah, kan? Selesai kata cinta, ya baru tidur gitu. Ngapa ibu-ibu nih? Paham kalau ya? Iya. Tinggal jelaskan apa tentang Pak Jaya Bay belum ya? Ada mobil merah ya? Sering banget nonton terus Pak. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, paling jam 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 jam gitu. Ya, 6 jam kita beraktivitas di rumah. Itu pun santai. Ya. Bangun kita jam berapa? Jam 4 apa jam 5? Anggaplah jam 5. Ya. Jaranglah kalau jam 4 itu ya, sekali ada waktu tertentu jam 5 gitu. 5 6 jam 3 bangun, Pak. Hah? Jam 3. Jam 3 ya. 5 6 7. Nah, sama. Ya, aktivitasnya sama. Dengan kita di rumah. Atau kadang-kadang kita 6 jam aktivitas di rumah itu. 6 jam setengah, 7 jam. Yang lainnya tidur, istirahat dan beraktivitas kan. Nah, kita lebih banyak beraktivitas di kantor daripada di rumah. Maka wajar kalau kantor ini lebih harus dinilai lebih, rasa memilikinya harus lebih tinggi daripada rumah. Ya. Karena disinilah kita untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga kita. Beda. Anak bini kita bisa makan karena kita begawe di sini. Makanya Pak kasih ya, setiap ini keberkahan hidup ini Pak, kalau kita begawe galak berkorban untuk kantor. Contoh di T1 aku melakukan itu. Ya. Waktu saya tugas di Pali Pak, ya dapat aku waktu kepala penak dapat tanah 5 hektar. Kemudian yang kedua membangun ruang kantor, ruang kelas baru ya, saya jadikan kantor. Kemudian pindah ke Palembang, bangun masjid. Selesai bangun masjid, bangun pula yang tempat parkiran belakang. Kemudian tahun ini lantai 2.
masjid. Kenapa kita lakukan hal seperti itu? Ruangan saya itu Pak, tak beda sama ini. Apa dengannya? Nah, lemah ruangannya. Masuk ke dalam nyaman, ya. Jadi maksud saya, kalau kita mau berkarya bagus di Kementerian Agama, lakukan apa yang saya berikan untuk negara. Jangan selalu berpikir apa yang saya terima untuk negara. Apa yang bisa saya berikan. Nah, jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau mau nyaman, kerja sama-sama, jangan hanya mengenal kepala KUA. Kerja sama-sama. Saya mau nyaman di tempat ruang penyuluh, bisa ada orang berapa penyuluh itu? Itu. Buat nyaman. Apa yang membuat Bapak Ibu nyaman, dia lakukan. Saya staf nih ruangan sekian-sekian orang, tidak para penyuluhnya sekian orang. Buat nyaman, apa yang membuat Bapak Ibu nyaman? Oh, kalau supaya nyaman, saya seperti ini, lakukan. Insya Allah barokah Bapak Ibu. Tidak akan merugikan kita. Justru di sanalah ya, kita rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi tergantung dengan kita lah. Bukan orang lain. Kalau orang lain itu tidak pula, ya sebentar dia masuk, sudah urusan sudah keluar. Kalau kita masih bertungguan. Nah, itu juga di kepala kepalanya. Apa yang membuat saya nyaman di ruangan ini, dia lakukan. Itu saja. Jadi tidak saling mengandalkan, karena ini adalah milik kita bersama. Harus rasa memiliki. Harus rasa memiliki. Kalau saya ini terus sama ya, kalau banyak debu, kalau bersih. Ibu-ibu juga begitu. Ya, itu harus kita lakukan. Nah, kemudian pelaporan tugas pencatatan nikah, penguruan, ya. Nah, itu angka kreditnya, ya, kejar angka kredit itu sampai puncaknya. Bila perlu, Pak. Ustaz Tajudin kan ada kesempatan ini untuk mengejar angka kredit. Kalau dulu sibuk mungkin ya dengan jabatan kepala pos, sekarang kejar sampai ke bila perlu sampai ke utama. Ayo utama ya. Nah, utama itu berapa itu? Kecil. Nah, itu jangan besar itu tuh jangan 11 lagi itu. Sama yang bisa 13 14 itu. Sama dengan tunjangan kepala pemenang. Ya. Laporan bulanan tugas kantor urusan agama, ya. Begitu juga dilakukan Bapak Ibu, laporan NR, laporan buku stok. Nah, buku stok ini siapa yang pegang buku stok sini? Gitu ya. Nah, buku stoknya itu ya jangan sampai berlainan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nomor serinya harus paham betul. Nah, ini serinya begini kok tertukar ya. Jangan buku stoknya itu ada lagi oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan buku stok itu untuk keuntungan pribadi. Kalau ada urusan misalnya ya untuk minta pelayanan nikah, kita kasih buku nikahnya siko, yang siko dijual beli ke. Aduh Pak itu kadang-kadang beda siko cuma dijual. Kami kehabisan stok pakai beda ya ujungnya itu. Yang warna yang ditunjukkan warna coklat, yang warna hijau kalau dia ada orang nak minta lagi. Nah itu ya, itu jangan sampai dilakukan hal seperti itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu ya tugas penyuluh fungsional dan PA ya. Nah tugasnya di masyarakat Bapak Ibu ya. Kalau di kantor ini membuat laporan yang sudah dilaksanakan di tengah masyarakat. Sudah Bapak Ibu ke tengah masyarakat, buat laporan. Masuk ke kantor, dari jam sekian kantor, buat laporan. Nah, update laporannya. Ya, alhamdulillah kita di Palembang ini kemarin mendapat 2 orang yang kita utus menjadi juara tingkat provinsi. Baik penyuluh fungsional maupun penyuluh PAH-nya. Ya, yang fungsional Ibu Yeni ya, juara 2 tingkat provinsi di 1. Yang juara 1 Nizam, yaitu PAH, dia akan dikirim ke tingkat nasional. Ya. Nah saya minta Pak Kasih ya, kedepannya harus ada kader. Jangan yang itulah, harus ada kader. Penyuluhnya harus ada binaan Pak. Binaan ini bukan hanya binaan majelis taklim, tapi binaan-binaan yang lain. Ya. Termasuk binaan-binaan yang sedang ngetren sekarang ini masalah tentang wakaf.
Nah makanya kemarin saya kan sudah memberikan peluang tuh dengan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bekerja sama dengan Bank Sumsel maupun Syariah agar bapak ibu punya binaan ya ekonomi keumatan. Tidak tahu dimanfaatkan apa tidak itu. Kerannya sudah buka itu, tinggal masuk ya. Ada tak binaannya itu? Kalau ada, nah itu dibina. Bila perlu ada dia punya warung, warungnya itu buat binaan penyuluh agama Islam. Haja apa? Reni Afrida misalnya. Itu ya. Penyuluh agama Islam Kecamatan Ilir Timur 2. Wah, luar biasa nih, Pak. Iya. Nah, itu kan berkembang. Jadi majelis taklim para jamaah itu dibina untuk meningkatkan ekonomi keumatan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, ya. Kemudian masalah tentang update data yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Dan selanjutnya, ya, kegiatan-kegiatan bimbingan calon pengantin, Bapak Ibu, ya. Jadi calon pengantin itu dibimbing, ya. Jadi Pak KUA bukan hanya penghulunya yang membimbing, penyuluh juga bisa melakukan pembinaan dan bimbingan calon pengantin itu, ya.